itu subjektif dan tidak bisa diamputasi oleh siapapun pada saat dia mengambil keputusan itu. Contoh kalau hakim sudah mengatakan ya, berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, oh presiden aja nggak bisa masuk, dia hanya bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Nah tinggal berdasarkan analisis dia, pantas dan layak nggak saya lakukan tuntutan ini. Makanya pada saat dibilang kooperatif di pengadilan, sehingga ada pertimbangan hakim untuk mengambil putusan yang teringan. Nah, selalu saya katakan itu. Nah sekarang seperti kayak gini, muncul lagi dengan gaya seperti ini. Yang sialnya itu, tolonglah saya mengingatkan fans-fans ini, jangan fans buta. Berkali-kali saya katakan, kamu teriak-teriak fans buta itu bukan menguntungkan di kita, bahkan jadi merugikan di kita nantinya. Gitu loh. Kasihan di kitanya yang merasakan nanti apabila nanti divonis sesuai dengan tuntutan JPU, bahkan mungkin lebih berat, ya kita berdoa mudah-mudahan lebih ringan ya. Tapi kalau tuntutan daripada hakim biasanya itu nggak jauh dari situ, paling turun paling sepertiganya. Kecuali, ada kecualinya kan, kecuali berdasarkan analisis daripada hakim tidak ada kaitan relevansinya dengan suatu perbuatan tindak pidana, dia akan mengambil keputusan lain. Gitu kira-kira media ya. Berarti sikapnya itu yang sempat gerakan fellowship yang di akhir persidangan itu benar-benar pengaruh juga gitu ya? Bukan hanya televisi aja, berdebat juga di pengadilan dengan gayanya bertentangan dengan JPU. Kemudian menolak untuk masang rompi tahanan di pengadilan itu nggak boleh, ya nggak boleh. Ya boleh aja orang itu hak saya, silakan saja. Tapi nanti kan akibatnya. Jangan melihat yang sekarang, tapi nanti dampak setelah putusan hakim. Saya berharap juga kepada kuasa hukumnya. Kuasa hukum ini kan gunanya itu satu untuk memverifikasi, untuk melindungi, atau untuk mencermati, atau untuk mengawal dan melihat, mengguiden agar jangan keluar kliennya dari jalur. Seharusnya pada saat peristiwa itu terjadi kegaduhan pengadilan, sang pengacara, sang kuasa hukum harus mengingatkan kliennya. Apalagi suasana di pengadilan sudah semakin ricuh. Ya paling ya silakan saja. Dan ingat loh, hakim sudah berkali-kali negur loh ya. Itu ada catatan loh, catatan pengadilan itu. Kalau hakim sudah berkali-kali negur, tolong buat tenang pengadilan, tolong jangan buat gaduh di pengadilan, hormati sidang pengadilan, kan berkali-kali loh. Hati-hati, itu ada catatan khusus, catatan kecil. Dan itu juga bisa akan diambil atau diambil langkah oleh hakim untuk melakukan keputusan atau vonis yang berat. Ya kita nggak usah main-main gitu loh. Kenapa? Suatu tindak pidana korupsi yang sanksi hukumnya 20 tahun bahkan seumur hidup bisa dijatuhkan 10 tahun. Karena terbuka, dia mengakui kesalahannya, dia terbuka, dia tidak berbelit-belit, memang seperti ini peristiwanya, berarti sudah tahu dia buat salah. Ya, sehingga ada pertimbangan daripada hakim. Walaupun menurut hemat saya kalau untuk tindak pidana korupsi nggak usah main-main, hajar saja. Karena itu sudah merugikan negara. Berapa yang dikangkangi oleh dia yang harusnya bisa diperuntukkan kepada rakyat miskin, tak tahu dibancai sama dia untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya untuk memperkaya diri. Sebenarnya itu orang-orang itu yang perlu dimiskinkan. Kira-kira gitu, kira-kira ke media ya. Jenderal, ya minggu ini kan juga pledoi. Pak Jenderal sendiri memprediksi ini kita tetap dengan perlawanannya apa akan untuk mengemis demi meminta maaf untuk upaya diri. Saya nggak bisa memprediksi sifat dan karakter kita yang meledak-ledak. Seharusnya sebelum tuntutan itu ya dia sudah memprediksi bakal apa dan jadi apa. Karena dia kan kadang-kadang spontanitas transpondernya kan itu tiba-tiba naik aja melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita, di luar agenda persidangan. Kalau di dalam pledoi nanti ya,
Saya berharap kuasa hukumnya fokuslah kepada konstruksi hukum, fokuslah kepada pembelaan. Bagaimana kiranya untuk mengeliminir 369 ayat 1 Yunto 55 atau untuk mengamputasi penerapan daripada 27B Undang-Undang ITE dan 45 itu sehingga setidak-tidaknya bisa memperkecil sanksi hukumnya. Ke situ aja fokus, gak usah. Menurut hemat saya sudah tidak manusiawi, tidak ini manusiawi atau tidak itu kan tergantung kepada penilaian orang. Lihat aja netizen. Iya kasihan dia, bila penting kasih aja 40 tahun katanya kan. Itu lawannya. Oh ini saya yakin nanti putusan hakim pasti bebas. Nah, suka-suka netizen aja gitu kan. Ya sudahlah, mari kita cermati aja. Jangan kau lebih pintar dari JPU dan lebih pintar dari hakim. Sekali lagi kasihanilah si terdakwa yang akan mengalami dan menjalani hukuman itu. Nah, itu pesan saya sebenarnya itu aja kepada kuasa hukum, fokus dan substantif. Ya. Kalau dikatakan ini bukan tindak pidana, ini kesepakatan ini, nanti kan jadi berbalik nanti. Berbaliknya begini, katanya itu endorse, kan gitu ya. Saya ini kan dulu ya. Saya bikin gambaran dulu endorse. Berarti kan untuk menaikkan istilahnya skincare-nya Reza Gladys supaya lebih terkenal gitu toh. Tetapi di dalam persidangan dia mengatakan saya mengingatkan masyarakat atau ibu-ibu supaya jangan menggunakan skincare-nya. Kontraproduktif nggak? Itu aja pikir. Jadi kalau mengeluarkan suatu ungkapan, suatu bantahan itu harus dipikir dulu. Antara dia mengendorse, berarti dia mengendorse produk yang bermasalah. Berarti turut serta melanggengkan perbuatan kejahatan. Kan gitu, kalau menurut hemat daripada publik atau hukum bahwa skincare itu bermasalah. Walaupun belum tentu itu bermasalah, kan kita juga belum tahu kan. Nanti silakan aja hukum yang bertindak. Nah, jadi jangan jadi kontraproduktif gitu loh. Kalau kesepakatan itu kesepakatan yang tidak ada kaitannya, relevansinya dengan peristiwa pidana. Kesepakatan itu adalah kesepakatan perjanjian antar pihak menyepakati suatu pokok permasalahan. Ternyata di antara mereka ini ada yang ingkar janji, itu namanya wan prestasi. Malah lebih tepat lagi kalau dibilang itu PMH daripada wan prestasi. PMH itu perbuatan melawan hukum ya. Gitu. Tapi walaupun demikian sedang berjalan nih. Nah, mudah-mudahan dalam pledoi ini ada titik temu yang digambarkan oleh kuasa hukumnya sehingga hakim mempunyai penilaian lain terhadap tuntutan JPU. Setidak-tidaknya mungkin bisa memperingan sanksi hukumnya. Kira-kira gitu ya. Jadi saya nggak berpihak kepada siapa-siapa. Saya hanya berpihak kepada akidah hukum, penegakan hukum, dan lurusnya hukum. Itulah kira-kira media. Ya. Tapi untuk kemungkinan hukumannya akan jadi bebas atau kecil lah, itu kemungkinan kecil ya? Saya tidak mengatakan kemungkinan kecil atau besar. Karena bukan saya hakimnya. Jelas kan? Tapi kalau bicara hakim dengan konteks tuntutan pembacaan yang sudah dijabarkan oleh JPU, akankah Sabtu akan mengambil poin-poin itu untuk nanti keputusan berbalik dengan pledoinya nanti bisa dibaca? Tergantung hakim, saya bukan hakim. Tapi kan konteks itu kan pasti Konteksnya hakim. begitu, itu kan analisis hakim. Ya. Saya bukan hakim, media bukan hakim juga. Tapi kan ini yang kita baca itu. Itu menurutmu? Ini kan maksud saya tanya lagi. Ya makanya saya jawab, saya bukan hakim. Tapi kan penjabaran itu banyak Nggak bisa, kita nggak bisa Beda berandai-andai. tema, tapi berbalik dengan kata-kata. Nggak ada istilah berbalik, nanti aja lihat analisis daripada hakim. Apakah itu dia tuntutan daripada jaksa kontraproduktif atau memang seirisan dengan penerapan pasal itu, nanti hakim akan menilai. Mereka kan punya anggota, mereka rapat. Ya kalau ditanya apakah nanti berbalik, saya tidak mau jawab dan saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau bicara JPU membacakan tuntutan, ada kata-kata yang banyak berpendapat ini tendiuslah kagak suka sama terdakwanya. Adalah poin di situ yang menekankan. Itu yang dikatakan tidak kooperatif, sah-sah saja.
Makanya kan berkali-kali saya katakan di arena pengadilan kita kooperatif, jangan berbelit-belit, jangan membuat langkah-langkah yang blunder sehingga arena agenda persidangan jadi ricuh, sehingga semuanya perjalanan itu jadi tidak bisa diserap secara komprehensif, menghambat perjalanan sidang. Ini yang membuat penilaian daripada JPU dan hakim. Namun demikian, apapun tuntutan daripada JPU, saya tidak bisa menilai, itu hak kewenangan dia. Dia lakukan tuntutan itu masih dalam batas-batas tuntutan maksimal. Tapi ada hal yang wajar nggak dari pandangan Pak Irjen sendiri? Wajar atau tidak wajar itu kan hak daripada JPU. Oke, tapi 3 pasal yang dikenakan, Loh, banyak 3 berpandangan, masuk substansi lebih dikenakan TPPU-nya, karena kan laporannya pemerasan. Ya udah suruh aja dia jadi hakim atau JPU. Kan itu jawabnya kan? Suruh aja dia jadi hakim atau JPU biar dia yang sidangkan. Makanya saya bilang praktisi hukum pengacara jangan sok tahu. Kau tuh melakukan pembelaan, bukan melakukan agenda persidangan. Itu pandangan. Itu pandangan, sah-sah saja pandangan, tapi tidak bisa menjudge. Analisis dia pasti bebas. Lo aja jadi hakim sono, lo jadi JPU. Kita orang luar hanya melihat kacamata pandang terbatas. Tapi JPU kan menganalisis, mengorek daripada setiap berita acara pemeriksaan, baik daripada Reza maupun daripada Nikita dan yang lain-lain, saksi yang lain, itu dianalisis, digodok, diambillah langkah-langkah keputusan itu. Kita cuma ngelihat aja sepintas terus langsung, oh ini bebas nih dari Hong Kong, gitu loh. Makanya jangan kita ngejas. Kan saya selalu begitu. Kita bukan hakim, kita bukan JPU. Nggak usah jauh-jauh, saya ini mantan penyidik seumur hidup. Tapi pada saat penyidik sedang melakukan penyidikannya, media kan sering tanya, bagaimana? Nggak bisa saya yang jawabnya. Itu hak kewenangan penyidik. Alur hukumnya seperti ini. Tapi apapun langkah-langkah mereka kan, kita kan orang luar. Orang luar yang hanya sebatas mata. Kalau mereka tuh kedalaman isi perutnya. Bisa dipahami nggak media? Paham. Nah, apalagi kira-kira? Tapi kan itu untuk membaca masyarakat, untuk membuka terjadi perkara apapun yang terjadi dengan tuntutan 11 tahun, ya kan, dengan 3 pasang dikenakan. Banyak berstatement, narkoba aja, korupsi aja nggak segitu. Nah itu yang menjadi masyarakat. Itu kan masyarakat. Yang ngelakuin ini kan JPU. Dia kalau masih mending masih 3 pasal, kalau dibikin 10 pasal mau apa loh? Yang penting tidak menyimpang daripada akidah hukum yang tersentuh di situ. Kok bisa aja kau sikat tuh? Oh ini masyarakat begini. Ya masyarakat kan memang gudangnya menilai, tapi pemutuskan yang melaksanakan. Kita gampang sekali. Maka saya bilang itu harus siapa penyidik gini-gini. Lo kagak ngerti, penyidik sudah capek untuk menggali itu. Lo banyak ngomong aja. Tuh. Penyidik menggali, melihat, melakukan langkah-langkah. Nah kau hanya sepintasnya langsung kasih penilaian. Apalagi yang sudah ngerti hukum, itu pasti bebas, katakan. Bebas dari Hongkong itu. Tapi kalau untuk mengintervensi masyarakat, ini juga ada juga lagi viral soal korban sebuah lakinya kasus dengan jaksa yang sekarang lagi di persidangan di kita media. Sama persis terjadinya soal tuntutan yang ditekankan oleh JPU itu pemerasan. Nah dia juga berpendapat bahwa ini juga pasti banyak kejanggalan. Nah pendapatnya? Pendapat saya cuma satu. Ini bukan sidang perempuan itu. Ini sidang Nikita. Kalau kebetulan ada mirip-miripnya ya silakan saja Anda menilai. Tapi ini kita berbicara tentang sidang Nikita. Dengan Reza Gladys saya tidak mau menyampurkan ataupun menyamaratakan dengan sidang pas persis segala macam. Biasalah namanya manusia kan kasih komentar persis dari mana, dari Hongkong kok persis, nggak mungkin persis. Tapi kok bikin jadi persis. Tapi itu pun silakan saja kalian menilai. Tapi saya selalu konstruktif. Ini sidang Nikita dan Reza, bukan sidang orang lain.